Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, kita mohonkan kepada Allah agar melahirkan nikmat-nikmat berikutnya, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitab, kita berada di halaman 86. Benar ya? Kita akan membahas dan membacakan untuk majelis ini iqtiranun nasri bis sabri wal faraji bil karbi. Bahwa datangnya pertolongan itu adalah disertai dengan adanya kesabaran dan adanya al-faraj, keterbebasan dari kesulitan. Itu adalah datangnya setelah kita mengalami berbagai macam kesulitan, maka akan datang waktunya
pertolongan Allah dan akan datang waktunya kemudahan dari Allah. Ini penting kita bahas dan ini adalah uraian dari penggalan terakhir dari hadis yang ke-19 di mana kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu, annan nasra, sesungguhnya datangnya pertolongan itu ma'as sabri, disertai dengan kesabaran. Kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hadza muwafiqun liqaulillahi azza wa jal. Ini sesuai dengan sabda, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, qala alladzina yadhunnuna, qala telah berkata, alladzina, orang-orang yang yadhunnuna meyakini, annahum, bahwasanya mereka, mulaqullahi, akan berjumpa dengan Allah. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak dari adanya kelompok yang sedikit, ghalabat, bisa mengalahkan fi'atan katsiratan, kelompok yang banyak, biidnillahi, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, bersabar itu adalah satu, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Pertama, bersabar di atas iman. Yang kedua, wa amilus salihat, bersabar di atas amalan-amalan salih. Dan kemudian bersabar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bersabar untuk menularkan iman dan amal soleh ini kepada orang lain. Dan yang terakhir, bersabar menanggung akibat yang terkadang di luar ekspektasi kita setelah kita mengamalkan amalan saleh, setelah kita menyebarkan amalan saleh dan ilmu yang saleh ini, kemudian muncul dampak-dampak yang di luar kita harapkan. Bersabarlah itu. Dan wallahu ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Saudaraku ikhwatal iman, kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa hadza fi jihadil aduwis al-zahir. Di dalam ayat di atas tadi yang dikutip, yaitu Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ini ayat tentang jihad menghadapi musuh yang nyata dari kalangan orang-orang kafir. Allah akan memberikan kemenangan, bahkan jikapun kita adalah fi'ah qalilah, kelompok yang kecil, asalkan ada kesabaran di dalamnya, maka Allah akan memberikan kemenangan. Hadza fi jihadil aduwwi dzahir wa huwa jihadul kuffar, jihad menghadapi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Kita akan mendapatkan kemenangan apabila kita di dalam berjihadnya itu tegak di atas kesabaran, bahkan walaupun kita adalah kelompok yang sedikit.
Wa kadzalika jihadul aduwil batin. Maka demikian juga jihad menghadapi musuh internal dalam jiwa kita. Sebagaimana menghadapi musuh, berjihad menghadapi musuh yang nyata dari kalangan orang-orang kafir. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, maka harus ada kesabaran di dalamnya. Maka apalagi jihad menghadapi musuh internal kita dari nafsu yang bercokol di dalam batin kita. Wa huwa jihadun nafsi wal hawa. Jihad menghadapi musuh internal diri kita, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, fa inna jihadahuma min a'zamil jihad. Jihad menghadapi musuh internal kita yang bernama jihadun nafsi wal hawa, menghadapi hawa nafsu kita, ini adalah min a'zamil jihad, termasuk paling besar-besarnya jihad yang harus kita lakukan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan bahwa a'da'il mar'i nafsuhu. Musuh yang paling membinasakan setiap pribadi itu adalah nafsunya. A'da'il mar'i nafsuhu. Musuh pribadi setiap personal seseorang yang paling mematikan, yang paling membahayakan adalah nafsunya. Kenapa? Fa innaha tahuthuhu. Karena yang namanya nafsu itu selalu mendorong-dorong kita untuk menggapai apa yang diinginkan, bahkan jikapun harus bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, nafsu itu adalah mitra setiap pribadi yang paling pengkhianat. Dan pengkhianatan dia mengintai setiap saat. Lebih buruk dampaknya ketimbang pengkhianat mitra-mitra bisnis kita. Kita kalau punya mitra bisnis yang ada indikasi pengkhianat, kita akan waspada. Padahal yang diancam adalah sebagian harta kita. Tapi terkadang kita lengah terhadap mitra kita yang paling pengkhianat, yang bernama nafsu. Yang dia intai bukan harta kita, bukan fisik kita, tetapi yang dia intai adalah integritas kita. Yang dia intai adalah iman kita. Itulah maka kenapa a'da, musuh yang paling membahayakan bagi setiap kita adalah hawa nafsu kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan jihad menghadapi nafsu itulah min a'zamil jihad, kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang sahih, di sini dikutip oleh al-Imam Ibn Rajab, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang menjihadi nafsunya untuk tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu jihad yang sangat besar. Bahkan saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, jihad menghadapi nafsu itu adalah jihadul asl wal asasi.
Jihad yang paling fundamental, jihad yang paling asasi, jihad yang paling sangat fundamental. Kenapa? Kenapa jihadun nafsi itu disebut sebagai jihad yang paling asli, yang paling asasi? Karena ketika orang sudah mampu menundukkan hawa nafsunya untuk tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jihad yang namanya menghadapi jihad musuh yang nyata dari kalangan orang-orang kafir itu akan mudah dia lakukan. Dia akan memiliki nyali yang luar biasa. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, ala ukhbirukum bil mu'min. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang seorang mukmin yang sesungguhnya? Maka beliau menjelaskan, yaitu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa orang mukmin itu adalah orang yang mampu menjadikan orang yang menjadi pionir terdepan terjadinya keamanan bagi orang lain dalam urusan hartanya maupun dalam urusan jiwanya. Dan orang muslim itu yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah orang yang muslim yang lain merasa aman dari ulah lisan dan tangannya. Dan ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran untuk menekan agar jiwa ini, agar nafsu ini tidak mencecerkan harta orang lain, tidak mencecerkan jiwa orang lain yang memang di antara maqasid kubra, tujuan terbesar kenapa syariat ini diturunkan, di antara maqasidnya adalah hifdzun nafsi dan hifdzul mal, menjaga jiwa, menjaga harta. Maka segala apa yang mengancam keselamatan jiwa dan harta siapapun, terutama orang-orang muslim, sesama muslim dan yang lainnya yang dilindungi oleh syariat ini, maka yang mengancam keselamatan itu diharamkan oleh syariat yang mulia ini. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qala Abdullah ibnu Umar liman sa'alahu 'anil jihad. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang jihad, maka beliau menjawab, kata beliau, ibda binafsika fajahidha, mulai dengan menghadapi nafsumu. Ibda binafsika, mulailah jihad menghadapi nafsumu. Fajahidha, maka jihadi nafsumu, berjihadlah menghadapi nafsumu. Wabda binafsika, dan mulailah menghadapi nafsumu. Faghzuha, perangi nafsumu, kata Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa dikatakan jihadun nafsi adalah jihad yang asasi? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain, apakah itu urusan sholat, puasa, haji, zakat, sedekah yang lain, itu akan mudah dan ringan dilaksanakan bagi orang yang sudah menundukkan nafsunya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Itulah maka para ulama mengatakan bahwasanya jihadun nafsi adalah min a'zamil jihad, termasuk jihad yang paling agung, dan dia merupakan al-jihad al-asli wal asasi, jihad yang paling fundamental, karena dia adalah pondasi segala kebaikan. Selanjutnya saudaraku ikhwatal iman, Nabi mengatakan dalam sabdanya, penggalan berikutnya, kata al-Imam Ibn Rajab, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Wa innal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu akan didapat setelah ada kesusahan. Kam qassa subhanahu min qasasi tafriji kurabati anbiya'ih. Betapa banyak Allah mengkisahkan bagaimana membebaskan para nabinya dari berbagai macam kesulitan. Inda tanahil karbi, yang justru al-faraj, kemudahan itu datang setelah kesulitan dirasa pada titik puncaknya. Lihatlah bagaimana kainja'in Nuh wa man ma'ahu fil fulki, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama kaumnya di atas perahu itu. Itu adalah muncul kemudahan itu, penyelamatan itu datang setelah Nabi Nuh dengan kaumnya yang hanya beberapa saja ini melewati kesulitan yang sangat puncak. Inda tanahi al-karam. Wa in ja'i Ibrahim minan nar. Lihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, dari penguasa yang zalim. Itu penyelamatan yang luar biasa yang di luar nalar manusia. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim bukan dengan cara menjauhkannya dari wilayah kekuasaan raja yang zalim itu? Kenapa bukan dengan mematikan api itu dengan menurunkan air hujan yang sebesar-besarnya? Tapi justru penyelamatannya Allah berikan melalui apa? Merubah sifat daripada api yang membakar itu. Berubah menjadi bardan wasalaman di Ibrahim. Menjadi sejuk dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Bukan hanya sejuk, karena betapa banyak orang yang celaka karena dingin, karena kesejukan. Maka Allah menyebutkan penyelamatannya dengan merubah sifat api menjadi bardan wasalaman. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penyelamatan Nabi Ibrahim, bukan dengan mematikan api, bukan dengan menjauhkan Nabi Ibrahim dengan diberi tunggangan angin sebesar-besarnya seumpama menjauh sejauh-jauhnya. Bukan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan merubah sifat api yang membakar menjadi bardan wasalaman, sejuk dan menyelamatkan. Dan itu terjadi setelah Nabi Ibrahim mengalami puncak al-karab, inda tanahil karab, setelah dia melewati puncak kesulitan yang luar biasa. Wa in ja'i Musa wa qaumihi minal yammi. Demikian juga bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari gulungan ombak, yang mana sebelumnya bahkan ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dengan pasukan yang lengkap, pasukan besar dan lengkap, persenjataan yang lengkap, dan kemudian Nabi Musa sudah terdesak. Di belakang adalah Fir'aun dan pasukannya, di depan adalah lautan yang membentang luas. Bahkan kaum Nabi Musa sudah berteriak putus asa, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap, kata mereka. Tetapi apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang dia akan memberikan petunjuk keselamatan. Dan ini terjadi adalah puncak yang bahkan di dalam nalar kaumnya sudah tidak ada jalan keselamatan. Inda tanahil karab, ketika mereka sudah mengalami puncak kesulitan yang luar biasa, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qissatu Ayyub wa Yunus. Demikian juga kisah Nabi Ayyub dan Nabi Yunus yang kita ketahui bersama. Bagaimana Nabi Yunus harus merelakan dirinya untuk dilemparkan dari kapal yang oleng karena penuh muatan. Kemudian dia diterkam oleh ikan besar. Itu adalah puncak yang luar biasa, kesulitan berada pada puncaknya. Tapi kemudian Allah memberikan keselamatan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum.
wa qasas Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a a'daihi. Demikian juga betapa banyak kisah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran musuh-musuhnya. Wa inja'ihi minhum ka qissatihi fil ghar wa yaumal ahzab wa ghairi dzalik. Sebagaimana kisah ketika Nabi dikejar oleh kaum kafir Quraisy ketika Nabi melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, atau ketika Nabi harus menghadapi pasukan sekutu gabungan dari semua musuh-musuh yang ada. Itu semua adalah puncak yang setelah kesulitan mengalami titik puncaknya, maka jika suatu kesulitan sudah mengalami titik puncak, maka tidak ada yang lain kecuali pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, sabar tidak kita menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna ma'al usri yusra. Sabda Nabi yang mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Wa huwa muntaza'un min qaulihi ta'ala. Ini adalah terambil dari firman Allah yang mengatakan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kemudahan ba'da usrin, setelah kesulitan. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Mungkin di sini ada kalimat penting yang harus kita renungi dalam diri kita, bahwa kalau kita sedang mengalami kesulitan, maka optimislah pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau selama ini kita sedang mengalami kemakmuran yang luar biasa, maka waspadalah, jangan-jangan setelah ini ada kesulitan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita waspada, jangan sampai kemudian kita terkaget-kaget karena selama ini selalu mengalami kemudahan, selalu mengalami kemakmuran, tidak pernah melewati kesulitan, tiba-tiba kemudian datang kesulitan. Padahal ketentuan Allah itu adalah bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maka kalau kita sedang mengalami kesulitan, optimislah, bersabarlah. Jangan sampai jiwa ini menggerutu kepada Allah. Jangan sampai lisan ini berkata yang buruk kepada Allah. Jangan sampai anggota tubuh ini melakukan hal-hal yang haram berdasarkan syariat karena kesulitan yang sedang dialami. Bersabarlah, jangan sampai itu terjadi. Maka optimislah, ada kemudahan yang akan datang. Dan bersabarnya kita di atas kesulitan itu jauh lebih mulia, bahkan jika dibandingkan hengkangnya kesulitan dari diri kita. Bersabarnya kita di atas kesulitan itu jauh lebih mulia dibandingkan hilangnya kesulitan. Maka kemarin sudah kita dapatkan penjelasan para salaf bahwa mereka bahkan ketika mengalami musibah, selagi bukan musibah agama, mereka tidak mengangankan hilangnya musibah itu. Karena mereka tahu di balik musibah yang mereka hadapi dengan penuh kesabaran, bahkan dengan keridhaan kepada Allah, ada buliran-buliran yang berlimpah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min lataifi asrari iqtiranil faraji bil karbi wal yusri bil usri. Di antara lataif, hikmah yang sangat-sangat indah dari rahasia bahwa setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, bahwa setiap kesusahan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Ada hikmah yang sangat indah. Apa? Annal karba idza ishtadda, bahwa yang namanya musibah ketika sudah ishtadda, sudah memuncak, wa aduma
dan sudah membesar, wa tanaha dan sudah pada ujungnya, wa hasala lil 'abdi al-iyasu min kashfihi min jihatil makhluk. Dan ketika sudah seperti itu, seorang hamba yang mengalami musibah sebesar itu, dia sudah berputus asa dari solusi-solusi yang dia harapkan dari para makhluk. Dia sudah tidak berharap lagi kepada siapapun dari kalangan makhluk. Wa hasala lil 'abdi al-iyasu min kashfihi min jihatil makhluqin. Dia sudah berputus asa dari harapan-harapan kepada para makhluk. Jikapun itu musibahnya bernama penyakit, dia sudah tidak berharap kepada pertolongan para dokter yang paling hebat sekalipun. Jika itu urusan ekonomi, dia sudah berputus asa dari pertolongan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang dekat maupun yang jauh. Wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahda, dan hatinya sudah berada pada keadaan hanya bergantung kepada Allah semata. Wa hadza, dan ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, ketika kita sudah seperti itu, hadza huwa haqiqatut tawakkul 'ala Allah. Inilah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesulitan, sudah tidak punya harapan kepada siapapun dari kalangan makhluk, dan bahkan kita sudah berputus asa dari harapan-harapan kepada manusia siapapun, sehingga hati kita dipaksa hanya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat tawakal, kata beliau. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan yang semacam ini, wa huwa min a'zamil asbab allati tutallabu bihal hawaij. Dan ini adalah merupakan sebab yang dengannya apa yang kita butuhkan akan Allah siapkan. Ketika kita sudah berada pada situasi yang semacam itu, ada musibah yang kita rasakan amat sangat besar dan sulit, bahkan kita sudah berputus asa dari pertolongan orang-orang di sekeliling kita, sehingga hati ini hanya bergantung kepada Allah, maka inilah tawakal yang sesungguhnya, dan inilah min a'zamil asbab, merupakan sebab yang paling agung akan terpenuhinya apa yang kita butuhkan. Fa innallaha yakfi man tawakkala alaih, karena dalilnya adalah Allah itu memberikan kecukupan kepada siapapun yang bertawakal kepadanya, sebagaimana Allah firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Qala al-Fudail, al-Imam al-Fudail rahimahullah berkata, wallahi, kata beliau bersumpah, lau ya'ista minal khalqi, jika engkau sudah berputus asa dari harapan-harapan yang kau gantungkan kepada semua makhluk, siapapun makhluk itu, engkau sudah putus asa. Ini orang tidak akan bisa menyelesaikan problema saya, ini orang tidak akan bisa menolong saya, sudah putus asa dari kemungkinan dapat bantuan dari manusia. Maka kata beliau, wallahi lau ya'ista minal khalqi, seandainya engkau sudah berputus asa dari para makhluk, hatta la turidu minhum syai'an, sampai engkau pada satu keadaan engkau sudah tidak berharap apapun dari mereka, maka la'ataka maulaka kullama turidu, maka penolongmu yaitu Allah pasti akan memberikan apa yang engkau inginkan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita tanamkan pada diri kita. Wa aidan fa innal mu'mina idza istabta'al faraja, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia merasa betapa al-faraj, kemudahan ini kok lambat, tidak ada tanda-tanda kedatangannya, wa ayisa minhu, bahkan dia sudah berputus asa dari adanya kemudahan, dari kesulitan yang dia hadapi,
ba'da kathrati du'aihi, bahkan setelah dia merasa sudah berdoa sekian lama, berdoa sekian waktu, tidak hanya malam, tidak hanya siang, bahkan semua waktu sudah dikerahkan untuk berdoa, wa tadarru'ihi, dan sudah merasa maksimal tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yadhhar alaihi atharul ijabah, dan dia tidak melihat dampak ijabah dari semua itu. Yarji'u ila nafsihi billaimah, dia kemudian kembali menyalahkan dirinya. Pernahkah kita mengalami situasi semacam itu? Ada musibah yang menimpa kita, kita sudah berputus asa dari bantuan orang lain, bahkan kita sudah merasakan betapa tidak ada tanda-tanda Allah akan mendatangkan kemudahan. Bahkan setelah saya sudah berdoa sekian puluh tahun, bahkan setelah saya tadarru' sekian puluh tahun, walam yadhhar alaihi atharul ijabah, dan tidak ada tanda-tanda Allah akan mengijabah doa-doa yang sudah puluhan tahun ini, sehingga kemudian yarji'u ila nafsihi billaimah, kemudian dia kembali menuduh dirinya. Pernah enggak kita berada pada situasi semacam itu? Wa qala laha, kemudian orang ini berkata kepada dirinya, innama utitu min qibalika walau kana fika khairun la ujibtu. Berkata kepada nafsunya, ini semua adalah kembali kepada diriku. Seandainya ada kebaikan pada diriku yang dilihat oleh Allah, maka pasti akan Allah ijabah apa yang aku minta. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa hadzal laumu, celaan kita terhadap diri kita setelah kita mengalami kesulitan yang amat sangat berat dan panjang, berdoa puluhan tahun, tadarru' puluhan tahun, tidak mendapati ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan anak istri kita, tidak menyalahkan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Justru dia mencela dirinya. Ini memang saya pantas ditinggalkan oleh Allah karena banyak keburukan yang tertimbun di dalam hati ini. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa hadzal laumu ahabbu ilallah, celaanmu terhadap dirimu setelah engkau mengalami musibah yang amat sangat berat dan amat sangat panjang, dan sudah mengerahkan seluruh daya dan upaya, bahkan doa yang panjang, tangisan yang sangat meraung-raung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarru' menghinakan diri di hadapan Allah, tidak engkau dapati ijabah dari Allah, kemudian engkau mencela dirimu sendiri. Ini ahabbu ilallah, celaanmu terhadap dirimu itu lebih Allah cintai min kathirin minat ta'at, ketimbang ketaatan-ketaatan yang lain yang banyak itu. Fa innahu yujibu inkisarul abdi li maulahu, maka ini artinya adalah menandakan adanya apa? Inkisarul abdi. Apa namanya? Dia telah menghancurkan kepongahan dirinya. Sudah tidak tersisa lagi kepongahan dalam dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hina-hinakan, dia cela-cela dirinya. Ini namanya inkisarul al-qalb. Dia sudah hancurkan kepongahannya, sudah tak bersisa lagi kepongahan dalam dirinya. Wa'tirafuhu lahu bi annahu ahlun lima nazala bihi minal bala, dan bahkan ini ada iktiraf, ada pengakuan dari dirinya bahwasanya memang saya ini pantas mengalami kesulitan yang demikian berat ini. Wa annahu laisa bi ahlin li ijabati du'a, pantas kalau saya doanya tidak diijabah oleh Allah. Dia selalu memojokkan dirinya. Falidzalika tusri'u ilaihi hina idzin, saat itulah kata Al-Imam Ibnu Rajab, tusri'u akan segera datang dengan cepat ijabatud du'a, ijabah doa, wa tafrijul karbi, dan keterbebasan dari musibah.
fa innahu ta'ala indal munkasirati qulubuhum min ajlihi. Maka sesungguhnya Allah itu akan segera memberikan pertolongannya lantaran inkisarnya kita telah menghancurkan kepongahan, tak bersisa kepongahan dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian menghina-hinakan diri kita. Pantas saya ini tidak diijabah, pantas saya ini mendapatkan musibah segede ini. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka ketika dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sebagai ahabbu ilallah min katsirin minat ta'at, artinya di situ ada pahala yang luar biasa, ada kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah bagi orang yang demikian, dan kemudian ada bonus yang bernama ijabah doa-doa yang selama ini kita lantunkan. Demikian, semoga ini menjadi satu landasan kita di dalam menjalani kehidupan, agar apapun yang menimpa kita, jika ada musibah maka optimislah akan ada kemudahan. Jika sedang mengalami kemakmuran, maka segera merapat kepada Allah agar kemakmuran ini jangan dicabut. Dan waspadalah kalau kemudian ada musibah, jangan sampai mengagetkan kita sampai kepada tingkat kita keluar dari rel syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan al-haditsu al-'ishrun, hadis yang ke-20 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.